Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi Desa Binaan UGM. Jika sebelumnya kita sudah bertemu dan belajar bersama di pelatihan 1, pelatihan 2, dan pelatihan 3 yang membahas mengenai bercerita sebagai dasar dari pembuatan konten, kemudian kita juga sudah belajar mengenai penulisan dan juga microblogging, dan yang terakhir kemarin pada pelatihan 3 kita sudah belajar mengenai membuat desain mudah dengan aplikasi Canva. Nah, pada kesempatan kali ini, di pelatihan 4, kita akan sama-sama belajar dan mengulik lebih dalam bagaimana membuat konten video mudah menggunakan handphone. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Farah Nafisa dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian sekilas tentang pentingnya belajar membuat konten video. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai membuat video dan juga mengedit video secara sederhana. Nah, video editing itu sebenarnya apa sih gitu? Video editing itu secara sederhana adalah proses memilih, kemudian mengedit beberapa video atau beberapa gambar yang sudah direkam sebelumnya untuk dijadikan sebuah video yang bisa ditonton secara utuh dan menarik gitu. Video menarik ini bukan berarti video yang dibuat dengan biaya yang mahal gitu, tapi video yang memiliki konten atau konsep positif yang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal tertentu. Setidaknya ada 3 manfaat yang dapat kita peroleh. Yang pertama adalah sebagai media belajar. Misalnya, menyampaikan suatu informasi ataupun pengalaman yang kita miliki kepada para audiens. Manfaat yang kedua adalah sebagai media promosi. Bagi teman-teman yang memiliki suatu produk ataupun jasa, tentunya dengan menggunakan video ini dapat melakukan promosi secara lebih efektif. Misalnya, videonya dapat menjelaskan atau memberikan informasi mengenai kelebihan dari produk-produk atau jasa secara detail dan menampilkan kelebihan-kelebihan dari produk tersebut. Sehingga masyarakat akan lebih percaya dan yakin untuk menggunakan produk atau jasa yang dipromosikan melalui video. Dan kemudian manfaat yang ketiga sebagai dokumentasi. Nah, misalnya teman-teman memiliki momen-momen berharga dalam kehidupan teman-teman bisa diabadikan melalui video. Misalnya momen-momen berkumpul bersama keluarga, momen-momen berkumpul bersama teman, atau hari-hari besar lainnya. Jadi ketika keesokan harinya atau suatu saat nanti teman-teman ingin mengingat memori atau momen-momen tersebut, dapat melihat kembali di video yang telah diabadikan. Kemudian baru-baru ini Instagram melakukan sejumlah perubahan di dalam aplikasinya. Nah, informasi tersebut diungkap langsung oleh pimpinan dari Instagram yang bernama Adam Mosseri. Nah, Adam Mosseri ini mengungkapkan bahwa saat ini Instagram sedang fokus untuk mengembangkan fitur pada kategori video. Jika sebelumnya Instagram ini lebih berfokus terhadap aplikasi berbagi foto, maka untuk kedepannya Instagram ini akan berfokus terhadap video. Maka dari itu, sebagai bentuk adaptasi kita, salah satu hal penting adalah belajar mengenai video, sehingga kita dapat menggunakan sosial media secara lebih optimal. Berikut merupakan 5 cara membuat konten video mudah dengan menggunakan handphone atau smartphone. Yang pertama adalah menentukan konsep. Langkah awal dalam membuat konten video ini adalah menentukan konsep atau ide cerita atau alur cerita yang ingin teman-teman sampaikan itu seperti apa. Nah, tentunya hal ini berkaitan erat dengan tujuan yang teman-teman tentukan gitu. Seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, apakah tujuan dari teman-teman ini untuk menyampaikan informasi atau berbagi pengalaman atau untuk promosi sehingga memperlihatkan produk atau jasanya dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah menentukan konsep ini, kemudian langkah kedua adalah menentukan lokasi. Tentunya lokasi ini akan sangat berkaitan dengan konsep yang telah teman-teman tentukan. Kedua tahapan tersebut, yaitu konsep dan juga lokasi, akan kita tuangkan dalam bentuk yang lebih detail lagi dalam yang namanya storyboard atau kerangka penyusunan suatu video. Nah, kerangka ini bertujuan untuk menggambarkan suatu alur cerita dari awal sampai dengan akhir. Selain itu, kerangka ini juga bertujuan untuk merencanakan proses pengambilan video atau gambar agar lebih terstruktur. Sehingga konsep-konsep atau ide yang sudah kita tentukan sebelumnya itu dapat
dijabarkan dalam bentuk yang lebih detail lagi. Nah, di sini adalah salah satu contoh kerangka yang sederhana. Di sini saya coba untuk menggambarkan bahwa saya akan membuat suatu video untuk berbagi informasi dan berbagi pengalaman mengenai salah satu wisata kuliner yang ada di Yogyakarta, yaitu warung makan Sate Ratu. Nah, di dalam kerangka ini terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah nomor, dan kemudian ada adegan, kemudian durasi, dan juga keterangan. Keterangan ini lebih menggambarkan hal-hal detail apa yang akan kita ambil videonya, misalnya seperti itu. Nah, saya mencoba mengambil 4 adegan di warung makan Sate Ratu. Misalnya yang pertama saya ingin mengambil video tentang plang atau tulisan yang ada tulisan Sate Ratunya. Di situ menggambarkan misalnya suatu identitas gitu dari Sate Ratu itu sendiri. Nah, yang kedua adalah pelayanan dan suasana warung makan Sate Ratu. Di sini saya coba untuk menggambarkan lokasinya, baik itu di indoor maupun di outdoor, kemudian bagaimana pelayan mempersilahkan masuk. Nah, di sini saya coba memberi gambaran apakah di warung makan Sate Ratu ini telah menerapkan protokol kesehatan, sehingga teman-teman yang nantinya ingin ke sini mereka akan lebih aman, merasa aman ketika warung makan tersebut telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Nah, kemudian adegan yang ketiga adalah menu dan makanan di warung sate. Tentunya hal ini akan menjadi salah satu hal yang penting ya ketika kita berbicara tentang kuliner. Yang akan disorot adalah menu dan juga makanannya. Dan kemudian yang terakhir adalah sebagai penutup. Nah, sebagai penutup ini misalnya selera ya teman-teman, bebas. Misalnya teman-teman mau ambil sebagai penutup adegan seperti apa. Nah, saya mencoba untuk mengambil adegan suasana atas dari warung makan Sate Ratu itu sendiri. Dan yang ketiga adalah teknik pengambilan video secara sederhana. Nah, teknik pengambilan video ini kita akan mencoba belajar mengenai bagaimana menempatkan objek dalam kita merekam suatu video. Terdapat 3 teknik secara sederhana, yaitu long, medium, dan juga close up. Di mana teknik long shot ini merupakan pengambilan video dari jarak jauh. Tujuannya untuk memperoleh objek secara keseluruhan gitu. Biasanya teknik-teknik ini digunakan untuk merekam suatu pemandangan yang luas seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah medium shot. Nah, ketika tadi yang long itu menggambarkan suatu objek secara keseluruhan dan luas, medium ini menampilkan beberapa bagian dari objek tersebut. Nah, pada objek manusia, medium ini biasanya dilihat dari atas pinggang sampai dengan atas kepala, dan biasanya teknik medium ini juga digunakan untuk wawancara, misalnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah close up atau pengambilan video dari jarak dekat. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk memperlihatkan detail dari objeknya, di mana objeknya ini merupakan suatu pusat perhatian dan juga mendominasi gitu ya daripada background yang lainnya. Nah, pada framing manusia, teknik ini dilakukan dari atas bahu sampai dengan kepala, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti juga tergantung dari teman-teman ketika teman-teman ingin mengambil video tentang pariwisata misalnya. Nah, teman-teman mungkin bisa menggunakan teknik long shot, dan juga kemungkinan juga bisa dikombinasikan dengan misalnya close up untuk memperlihatkan detail-detail dari pariwisata yang ada, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti juga tergantung dari konsep dan juga tujuan masing-masing. Di tahap keempat ini, yaitu tentang editing video, di sini salah satunya kita dapat menggabungkan rekaman-rekaman video yang telah kita kumpulkan dan juga menambahkan bumbu-bumbu atau efek-efek yang lainnya. Nah, yang pertama adalah pengambilan video. Nah, dalam proses pengambilan video ini, teman-teman jangan ragu untuk mengambil video sebanyak-banyaknya. Misalnya tadi teman-teman menentukan adegan 1 untuk menyorot gitu atau untuk merekam di bagian menu dan makanannya. Nah, jangan ragu untuk mengambil rekaman itu misalnya lebih dari 2, misalnya bisa 3 atau bisa 4. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar nantinya ketika kita dalam proses edit ini, kita dapat memilih rekaman yang paling bagus dan yang paling menarik. Dan rekaman yang lainnya, misalkan yang tidak berhubungan misalnya dengan menu, nanti kita misalnya dapat atur dalam transisi video. Nah,
transisi ini sebagai salah satu yang cukup penting juga, yaitu perpindahan dari satu scene ke scene yang lainnya atau dari satu adegan ke adegan yang lainnya. Ini bisa menggunakan rekaman yang tidak ada kaitannya dengan tidak ada hubungannya di waktu di adegan, atau juga bisa yang relevan dengan yang di adegan. Nah, dalam transisi video ini teman-teman misalnya menambahkan rekaman yang tidak ada kaitannya misalnya dengan adegan. Teman-teman menambahkan yaitu rekaman yang ada bagian pepohonan yang ada misalnya di warung makan Sate Ratu tadi sebagai video transisinya teman-teman. Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah background. Jadi teman-teman bisa menambahkan audio gitu sebagai background di video teman-teman. Nah, background yang digunakan ini tentunya harus relevan atau sesuai dengan tema video teman-teman. Misalnya teman-teman ini ingin mempromosikan suatu pariwisata, ambil audio-audio yang semangat gitu. Jangan mengambil video-video yang sedih, yang berirama sedih, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah teks. Nah, di beberapa video mungkin teks atau tulisan ini diperlukan sebagai memberikan keterangan di setiap adegannya. Tapi yang harus diperhatikan adalah jangan menambahkan tulisan yang terlalu banyak dalam video. Takutnya nanti akan mengganggu dari isi video tersebut. Mungkin ada beberapa video yang tidak perlu menggunakan tulisan. Nah, nanti ini juga tergantung dari teman-teman apakah kiranya tujuan yang ingin teman-teman sampaikan itu perlu bantuan tulisan dalam menjelaskan suatu videonya atau tidak, misalnya seperti itu. Nah, ini merupakan beberapa aplikasi untuk edit video menggunakan HP. Nah, tentunya masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang digunakan untuk membuat video. Di sini saya coba untuk menampilkan 3 aplikasi edit video yang sering digunakan. Nah, 3 aplikasi ini sering digunakan karena dirasa aplikasi yang mudah dipahami, kemudian aksesnya gratis, dan juga sudah menyediakan berbagai fitur yang cukup lengkap. Sudah ada background-nya, kemudian sudah menyediakan musik, tersedia filter dan efek untuk video, dan lain-lain. Nah, selain 3 aplikasi ini, teman-teman juga dapat mengoptimalkan sosial media yang teman-teman miliki untuk mengedit suatu video, karena di dalamnya sudah terdapat fitur-fitur untuk edit video. Misalnya di Instagram terdapat fitur seperti Reels, kemudian di TikTok sudah banyak sekali template-template video yang misalnya teman-teman gunakan untuk mengedit video. Nah, jika teman-teman telah menyelesaikan tahap editing video, jika dirasa video yang telah diedit ini sesuai dengan ide dan juga konsep dari teman-teman dan sudah sesuai dengan tujuan teman-teman, maka tahap selanjutnya adalah upload ke media sosial masing-masing. Bisa ke Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial yang lainnya. Harapannya adalah tujuan dari pembuatan video ini dapat terrealisasikan atau tercapai gitu. Misalnya tadi teman-teman bertujuan untuk promosi gitu ya, sehingga video-video yang telah dibikin tadi dapat disebar secara luaskan sehingga masyarakat secara umum ini dapat melihat video yang teman-teman bikin. Harapannya terjadi peningkatan penjualan karena sudah banyak yang melihat produknya dan kemudian tertarik misalnya dengan produknya. Misalnya tujuan yang lainnya adalah untuk berbagi informasi, misalnya berbagi pengalaman. Dengan diupload ke media sosial, maka tujuan tersebut akan lebih mudah tercapai karena video tersebut akan dilihat dan didengar oleh banyak orang gitu, sehingga informasi yang akan disampaikan atau pengalaman-pengalaman yang akan disampaikan juga akan tersampaikan juga ke para audiensnya. Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan membuat video bersama-sama dengan menggunakan fitur yang ada di Instagram. Kita cari dulu Instagramnya. Nah, yang pertama kita buka aplikasi Instagram, kemudian kita klik di tanda plus di atas, terus kita cari Reels. Nah, Reels ini letaknya ada di antara cerita dan juga live langsung. Nah, di Reels ini terdapat beberapa menu. Misalnya yang di bagian ini adalah untuk menambahkan musik atau background dari video teman-teman.
teman-teman nanti bisa memilih dan juga mencari misalnya video apa yang teman-teman minati, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah durasi. Durasi teman-teman ingin video berapa lama, 15 detik kah atau 30 detik kah gitu. Kemudian yang ini adalah speed atau kecepatan dari per adegannya. Kemudian ada efek dan juga lain-lain, tata letak juga. Nah, kali ini saya akan membuat suatu video mengenai kuliner yang ada di Yogyakarta, yaitu Sate Ratu. Saya ingin membagikan salah satu pengalaman saya pertama kali makan di warung makan Sate Ratu. Nah, yang pertama kali saya sudah mengambil beberapa video waktu itu. Saya mengambil cukup banyak video. Nah, ini yang pertama kali saya mencoba melihatkan tulisan dari Sate Ratu itu sendiri sebagai identitas dari Sate Ratu. Nah, ini teman-teman juga bisa untuk menggeser atau memotong bagian yang dirasa teman-teman kurang suka. Nah, saya coba untuk memotong seperti ini, kemudian saya add, tambahkan. Nah, setelah selesai ini saya akan coba untuk menambahkan adegan lain, tentunya dengan langkah yang sama seperti itu. Kita tinggal swipe ke atas dan juga kita ambil video selanjutnya. Nah, saya ingin menggambarkan mengenai suasana bagian depan dari Sate Ratu itu sendiri. Saya seperti ini. Nah, saya ingin menceritakan bahwa 85 negara itu sudah pernah ke Sate Ratu, misalnya seperti itu. Kita add, kita tambahkan. Nah, setelah sudah, kita bisa ulangi tahapan itu sampai video yang kita pilih sudah masuk semua. Nah, ini saya mencoba untuk menampilkan video ketika seorang pelayan memberikan hand sanitizer gitu ya kepada pelanggan sebelum memasuki toko. Oke, kita tambahkan. Nah, kita ulangi lagi. Kita ulangi sampai adegan-adegan yang telah kita rencanakan itu termuat dalam video tersebut. Oke, saya potong dikit lagi. Nah, kalau sudah sesuai keinginan bisa add atau tambahkan. Nah, kita cari lagi video-video yang ingin kita tampilkan. Ini suasana ketika memasuki Sate Ratu. Nah, ini salah satu tempatnya. Saya add atau tambahkan. Nah, kita ulangi lagi tahapan selanjutnya, yaitu saya ingin coba memperlihatkan bagian yang ada tulisan Sate Ratunya. Nah, ini dia. Saya tambahkan. Lalu kita tambahkan. Nah, ini suasana ketika pelayannya sedang masak sate. Nah, di tempat ini saya juga ingin mencoba untuk menampilkan gambaran seperti ini. Ketika sudah selesai, saya juga ingin menampilkan tentang ini. Ketika kita diberikan menu makanan oleh pelayan. Nah, setelah itu saya mencoba memberikan gambaran menunya. Nah, ini dia menunya. Ini memberikan informasi tentang harga dari Sate Ratu itu sendiri dan macam-macam jenis satenya. Nah, kemudian suasana. Saya coba cari yang ini. Nah, saya add, tambahkan. Di tahapan selanjutnya sepertinya sudah tidak bisa. Oke, berarti perlu ada beberapa yang di-cut. Karena durasinya sudah penuh ya, hanya ada 10, maka kita cut beberapa bagian. Kita hapus. Kemudian di bagian ini juga akan saya hapus. Saya klik selesai dan saya tambahkan lagi
video tentang satenya. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Ayo, perlahan. Stop. Ya, masih ada suaranya. 1, 2, 3. Nah, saya kecilkan suaranya. Saya tambahkan. Nah, setelah itu saya untuk penutupnya saya ingin memberikan gambaran sebagai penutup adalah video tentang alam. Baik. Nah, ini 10 ya, berarti ini 10 rekaman video sudah terpenuhi. Nah, habis itu saya mencoba untuk memberikan suara. Saya klik, tambahkan, dan saya ingin memberikan suara atau background yang semangat. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kita bisa langsung bagikan. Atau teman-teman kalau misalkan belum ingin membagikan sekarang, kita bisa simpan sebagai draft. Nah, sudah selesai. Dan nanti ketika teman-teman ingin upload ke sosial media teman-teman tinggal ambil draft yang di sini. Nah, tapi jangan lupa untuk ditambahkan audionya, karena ketika disimpan sebagai draft audionya hilang. Jadi nanti teman-teman menambahkan kembali audionya. Nah, kalau misalkan sudah, nanti teman-teman tinggal upload ke sosial media masing-masing. Nah, kita lihat sekali lagi. Selesai. Terima kasih. Nah, setelah kita belajar bersama mengenai bagaimana membuat video dan mengedit video secara mudah, maka teman-teman diminta untuk mempraktikkan bagaimana untuk membuat video tersebut. Nah, teman-teman diminta untuk membuat video bebas seperti apa, konsepnya seperti apa, temanya seperti apa, dipersilahkan bebas. Mau untuk promosi, produk atau jasa, atau sekedar untuk sharing, informasi, atau berbagi pengalaman yang dimiliki, itu bebas. Nah, aplikasi yang digunakan juga bebas. Teman-teman ingin menggunakan aplikasi edit video seperti Filmora, InShot, KineMaster, atau memaksimalkan media sosial yang misalnya teman-teman miliki. Misalkan di Instagram terdapat fitur seperti Reels, atau misalnya menggunakan TikTok, berbagai macam istilahnya template video yang ada gitu, misalnya seperti itu. Setelah teman-teman membuat video, diharapkan teman-teman untuk upload atau mengunggah ke sosial media masing-masing. Bisa di WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Dan jangan lupa ketika teman-teman mengunggah di Instagram, jangan lupa untuk tag lingkarmenoreh.id. Nah, setelah di-upload, teman-teman diharapkan juga untuk mengirim penugasan yang telah teman-teman buat ke grup WhatsApp Lingkar Menoreh. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan di pelatihan keempat ini mengenai bagaimana membuat konten video mudah dengan menggunakan HP.
Dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam pemaparan materi terdapat banyak salah kata, dan besar harapan saya agar materi kali ini dapat setidaknya memberikan manfaat kepada teman-teman. Saya ucapkan sampai jumpa di pelatihan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.